Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah prosedur audit penting yang harus dilakukan auditor, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya, bila akun piutang tidak material, atau auditor mempertimbangkan konfirmasi tidak akan efektif karena respon rate yang sangat rendah atau jawaban konfirmasi tidak akan dapat dipercaya. Alasan yang ketiga adalah kalau kombinasi antara inherent risk dan control risk sangat rendah dan bukti substantif lain dapat dikumpulkan sehingga tersedia bukti yang cukup. Ada dua jenis permintaan konfirmasi piutang. Pertama, konfirmasi positif. Yang kedua adalah konfirmasi negatif. Pada konfirmasi positif, pelanggan selalu diminta memberikan tanggapan tentang persetujuan atau penolakannya terhadap jumlah yang dikonfirmasi. Sedangkan pada konfirmasi negatif, pelanggan hanya diminta untuk merespon jika jumlah yang dikonfirmasi tidak sesuai dengan catatan mereka atau mereka tidak setuju. Berikut contoh surat permintaan konfirmasi positif. Dan ini contoh surat konfirmasi negatif. Selain konfirmasi positif yang menyebutkan saldo, ada dua variasi lain dari konfirmasi positif. Yang pertama sesuai dengan blank confirmation form, yaitu konfirmasi yang tidak menyebutkan saldo. Yang kedua, invoice confirmation, yaitu konfirmasi yang dibuat untuk setiap faktur yang belum dilunasi pelanggan. Waktu pengiriman permintaan konfirmasi. Yang paling baik adalah waktu yang paling dekat dengan tanggal neraca. Selanjutnya, besarnya sampel. Besarnya sampel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kesalahan laporan yang dapat ditolerir. Semakin tinggi kesalahan yang dapat ditolerir, maka semakin kecil sampel yang diperlukan. Yang kedua adalah inherent risk. Semakin tinggi inherent risk, semakin besar sampel yang kita perlukan. Yang ketiga, risiko pengendalian atau control risk. Semakin tinggi control risk, semakin besar pula sampel yang kita perlukan. Demikian sebaliknya. Kemudian yang keempat, detection risk yang didapat dari pengujian substantif lainnya. Jika pengujian sebelumnya sudah menekan detection risk sekecil mungkin, maka sampel untuk konfirmasi dapat kita kurangi. Dan yang terakhir tentu saja tipe konfirmasi itu sendiri. Untuk konfirmasi negatif, kita memerlukan jumlah sampel yang besar, sedangkan untuk yang positif, jumlah sampel yang kita perlukan akan semakin kecil. Proses konfirmasi hendaklah sepenuhnya dalam kendali auditor, mulai dari pemilihan sampel sampai diterimanya kembali jawaban dari pelanggan. Untuk konfirmasi positif yang tidak memperoleh jawaban, auditor perlu menindaklanjutinya dengan melaksanakan prosedur pengujian alternatif. Prosedur alternatif pertama adalah
memeriksa penerimaan kas kemudian. Bukti adanya penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi mencakup pemeriksaan remittance advice, pemeriksaan pencatatan dalam buku penerimaan kas, dan juga pemeriksaan pengkreditan pada buku pembantu piutang. Selanjutnya, pemeriksaan duplikat faktur. Ini penting dilakukan untuk memverifikasi bahwa faktur benar-benar diterbitkan dan kapan diterbitkan. Pemeriksaan shipping dokumen. Ini berguna untuk memastikan bahwa barang benar-benar dikirim dan juga sebagai dasar untuk melakukan pengujian cut-off. Jika hasil konfirmasi berbeda dengan data klien, maka harus dilakukan atau dicari penyebab perbedaannya. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mungkin telah dilakukan pembayaran, atau barang yang dikirim belum sampai, atau barang dikembalikan atau direturn oleh pelanggan. Dan bisa juga karena kesalahan klerikal atau terjadinya dispute. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.